hingga tahun 2021, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter menjadi platform media sosial yang paling favorit digunakan oleh penduduk Indonesia. Tingkat penggunaan dan interaksinya mencapai 93%. Mengapa medsos itu efektif untuk merekrut itu? Karena soal pencarian jati diri, kemudian galau dan kompetisi. Satu paket besar ini itu cocok untuk semua masalah. Merespon bahaya platform digital dimanfaatkan untuk radikalisme dan terorisme, lebih dari 20.000 konten di internet dan sejumlah platform media sosial telah diblokir oleh Kemenkominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kolegi ilmu pemerintahan, kembali lagi dengan saya Rahman Sarul Awal di YouTube channel Ilmu Pemerintahan UMM. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu dosen ilmu pemerintahan, yaitu Bapak Iradat, membahas topik terorisme dan radikalisme. Ya. Assalamualaikum Pak Idat. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rahman? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, tahun 2020 kita fokus terhadap COVID dan vaksinasi ya, masuk ke 2021. Setelah itu tiba-tiba kita dikagetkan dengan terjadinya pengeboman di gereja katedral di Makassar. Itu dari pendapat Bapak sendiri bagaimana cara menangani terorisme dan radikalisme yang ada di Indonesia ini Pak? Iya, pertama kita sebagai bangsa Indonesia yang sebetulnya punya karakter cinta akan perdamaian itu mengutuk keras ya. Itu adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin di saat kita lagi fokus untuk menangani COVID, di mana persatuan dan kesatuan itu menjadi hal yang sangat penting, masih ada tindakan kekerasan yang seperti ini. Saya secara pribadi mengutuk keras tindakan terorisme seperti ini. Terorisme ini itu adalah sesuatu yang laten ya, itu bahaya yang sangat laten yang menunjukkan bahwa memang peristiwa-peristiwa seperti ini itu akan terus ada selama akar persoalan itu belum bisa diselesaikan dengan baik. Ini itu sebetulnya juga menunjukkan kegagalan beberapa program deradikalisasi ataupun kontra radikalisme yang dilakukan oleh negara, pemerintah, dan juga beberapa gerakan-gerakan masyarakat sipil seperti ormas-ormas besar, Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Ini itu menunjukkan kepada kita semua bahwa kita masih perlu banyak sekali langkah-langkah strategis lainnya agar radikalisme dan terorisme ini itu dapat dihentikan di Indonesia. Kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Penanggulangan radikalisme dan terorisme itu harus komprehensif ya. Komprehensif itu artinya penyelesaian itu harus dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu itu berkaitan dengan kenapa sih orang itu tertarik untuk melakukan tindakan terorisme. Tindakan terorisme itu kan tindakan menyakiti diri sendiri ya, karena bom bunuh diri ya, menyakiti diri sendiri. Meskipun buat mereka itu adalah jihad, syahid ganjarannya, tapi yang harus kita perhatikan itu apa yang memotivasi orang untuk berani mengorbankan dirinya melakukan terorisme. Yang pertama, dalam beberapa banyak kajian itu tindakan terorisme itu dilatar belakangi oleh persoalan yang sangat kompleks ya. Ada persoalan ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, soal keterasingan dengan lingkungan sekitarnya, ataupun soal kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan mereka, ataupun juga soal politik. Nah, artinya kita harus betul-betul mampu mengurai akar persoalan ini sehingga tindakan-tindakan selanjutnya itu dapat diprediksi gitu. Nah, setelah kita mengetahui akar persoalannya dari aspek hulu, maka selanjutnya di aspek hilirnya. Di aspek hilirnya itu kan kita harus punya strategi kontra radikalisme yang tepat. Nah, pemerintah itu kan selama ini telah melakukan banyak cara ya untuk melakukan
kontraradikalisme. Kontraradikalisme itu langkah pencegahan. Langkah Jadi orang pencegahan. itu dicegah untuk tidak berpikir radikal. Radikalisme itu sebetulnya tidak masalah ya. Yang bermasalah itu kan ketika radikalisme itu diwujudkan dalam tindakan. Nah itu namanya terorisme. Yang berbahaya itu kan terorismenya itu. Nah, berarti memang program-program kontra radikalisme ini perlu diintensifkan ya. Jadi pemerintah itu harus menggandeng banyak sekali pihak-pihak, khususnya tokoh-tokoh agama yang memang mereka ini punya pengaruh di akar rumput untuk mensosialisasikan bahaya radikalisme. Nah selama ini itu kan strategi kontra radikalisme yang dibuat oleh negara itu masih sangat terbatas ya. Dia tidak mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan khususnya. Kelompok-kelompok rentan itu adalah kelompok-kelompok masyarakat kelas bawah yang itu sangat rentan terkooptasi oleh paham-paham radikalisme. Orang yang frustasi dengan kehidupannya, orang yang memang miskin, tidak punya ketahanan ekonomi dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah kontraradikalisme, selanjutnya adalah deradikalisasi. Deradikalisasi itu menyasar pada orang-orang yang telah terpapar radikalisme dan terorisme. Biasanya itu pelaku-pelaku terorisme yang kemudian ditangkap itu mendapatkan program radikalisasi. Meskipun kalau kita evaluasi secara kritis, itu juga dinilai tidak efektif ya. Itu masih sangat banyak para pelaku terorisme itu yang meskipun sudah bertahun-tahun mendapatkan program deradikalisasi juga tidak mampu merubah mindset mereka. Mereka tetap punya keyakinan yang sama. Nah, itu menjadi pekerjaan rumah yang berat selanjutnya ya. Karena ketika mereka keluar dari penjara dan pikiran mereka itu belum berubah, mereka ini akan bisa membentuk sel-sel baru. Mereka bisa keulang lagi gitu? Ya bisa. Keulang lagi. Mereka bisa, karena belum ada perubahan pola pikir, mindset mereka masih tetap sama, ya mereka akan punya peluang untuk mensosialisasikan atau mentransformasi keyakinan mereka kepada orang-orang lain. Nah, begitu masalahnya. Nah, Pak, dari kejadian itu, kenapa kok yang jadi peran itu perempuan? Nah, ini ada perubahan model ya. Kalau kita lihat model terorisme lama itu kan perempuan itu lebih pada fungsi-fungsi domestik ya, merekrut, ngurusi logistik dan lain-lain. Tapi sekarang itu ada perubahan yang cukup signifikan ya. Perempuan itu dianggap lebih efektif karena oleh sebagian orang dianggap tidak mungkin. Tidak mungkin lah perempuan yang melakukan tindakan terorisme itu kan. Jadi di luar prediksi, sehingga potensi keberhasilannya cukup tinggi dibanding dengan laki-laki kan. Kalau laki-laki kan mendeteksinya mudah ya. Dari apa. Tapi kalau perempuan kan, apalagi perempuan yang bercadar kan, ya mohon maaf mungkin arubom kan akan kelihatan. Nah, jadi perempuan itu dianggap dianggap lebih efektif karena tadi itu dia bisa tingkat pengelabuannya lebih tinggi ketimbang laki-laki. Nah, kalau kita lihat di kasus bom Makassar dan bom Mabes Polri itu kan pelakunya milenial ya. Itu kan kelahiran 95 semua, umur 26 tahun. Nah, pertanyaannya adalah kenapa milenial itu menjadi salah satu kelompok yang paling rentan untuk terkooptasi radikalisme? Pertanyaan kan kayak gitu. Nah, pertama secara psikologi, umur-umur segitu itu kan masih sangat rentan untuk terkooptasi banyak sekali paham-paham radikalisme. Jadi masih dalam fase pencarian jati diri, sehingga ketika dia salah milih lingkungan, maka transformasi semangat radikalisme itu bisa menyusup dalam pikirannya. Itu yang pertama dari aspek psikologi. Yang kedua, harus kita pahami bahwa penyebaran radikalisme dan terorisme itu efektif dengan menggunakan media sosial. Sedangkan milenial ini sangat dekat dengan media sosial. Akhirnya ketemu lah kan. Apalagi harus diakui bahwa budaya literasi digital, budaya literasi informasi kita itu masih sangat terbatas ya. Jadi kita itu belum punya literasi kritis untuk memilah apakah sebuah informasi ini itu informasi yang baik atau tidak buat kita. Nah, itu menjadi celah
bagi masuknya paham-paham radikalisme. Kalau kita rujuk surveinya BNPT beberapa waktu yang lalu itu kan konten-konten agama itu dikonsumsi lebih dari 39% orang. Jadi orang mencari konten informasi itu yang berkaitan dengan agama itu 39%. Nah, kita kan udah tahu kontennya agama ini tuh mana yang hoaks, mana yang tidak, mana yang mengajarkan kebaikan, ketentraman, keadilan, mana yang mengajarkan radikalisme. Nah, beberapa korban termasuk yang di Jakarta kemarin di Mabes Polri itu kan dia terkontaminasi radikalisme dari media sosial. Dari media sosial. Makanya media sosial itu sekarang menjadi pisau bermata dua ya. Di satu sisi itu penting untuk proses demokratisasi karena kita bisa melakukan partisipasi publik lewat media sosial, tapi di sisi lain juga mengajarkan atau dapat menjadi pintu masuknya paham-paham radikalisme. Nah, kayak gitu modelnya. Nah, sebagai akademisi, Pak Edat berikan pesan untuk milenial untuk agar terhindar dari kasus teroris dan radikalisme ini. Terorisme itu canggih ya, orang-orang radikalisme itu. Kenapa canggih? Karena mereka menyasar dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu menjadi salah satu sarana untuk merekrut calon-calon pengantin dalam tanda kutip. Pengantin itu kan yang bom itu pengantin ya. Nah, sebab itu pendidikan kita itu betul-betul disiapkan untuk menangkal masuknya radikalisme. Nah, makanya kurikulum pendidikan kita ya sebisa mungkin memuat nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan cinta akan kedamaian. Nah, untuk kaum milenial saran saya adalah biasanya orang-orang yang berpikir radikalisme itu adalah orang-orang yang tertutup ya hidupnya itu. Jarang bergaul, mengisolasi diri. Cara yang paling mudah itu adalah kau harus banyak bergaul. Saran saya lah, semakin banyak bergaul dengan orang yang berbeda pandangan itu akan semakin membuka pola pikir kita. Itu akan semakin menghindarkan kita dari infiltrasi paham-paham radikalisme. Nah, modelnya seperti itu. Nah, di sisi yang lain, pemerintah itu juga harus bertindak responsif, harus bertindak cepat dengan cara memang menyisir konten-konten radikal. Itu harus diblokir semua itu. Beberapa waktu yang lalu itu kan saya iseng-iseng ya, buka di internet itu cara buat bom. YouTube ada. Ada di situ. Ada cara buat YouTube, nanti tinggal dibuktikan aja. Cara buat bom itu di situ ada. Dan itu tutorialnya cuma 3 menit. Dan rata-rata kan kalau yang bom di Makassar kemarin itu kalau tidak salah kan belajar dari internet. Belajar cara ngerakit bom segala macam. Memang media sosial itu persebaran informasinya itu sangat sulit dibendung ya, sehingga kemudian pemerintah itu harus betul-betul mengawasi lalu lintas informasi di media sosial dengan cara misalnya blokir akun-akun yang memang mengajarkan radikalisme itu. Meskipun memang habis diblokir muncul lagi, habis diblokir muncul lagi. Itu kan begitu, dan begitu kan modulnya itu. Begitu kan modelnya ya? itu. Blokir muncul. Nah, tapi tetap harus dilaksanakan. Nah, yang kedua, pemerintah kan sekarang punya namanya polisi virtual. Polisi virtual itu salah satu tujuannya adalah mengkampanyekan isu-isu bahaya terorisme. Jadi, polisi virtual itu dapat menjadi media kampanye mengarus utamakan semangat-semangat anti terorisme. Nah, itu mungkin perlu diintensifkan oleh negara, khususnya oleh kepolisiannya. Intinya adalah kita berhadapan dengan gerakan yang memang punya segala macam cara untuk tetap dapat eksis. Jadi mereka tuh canggih. Ya kita juga harus lebih canggih. Jadi memang harus komprehensif itu loh solusinya. Akar persoalan itu diselesaikan, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, frustasi orang karena teralienasi dari lingkungannya dan banyak hal. Nah, yang kedua ya memang harus diputus alur informasinya. Karena kita belajar dari kasusnya bom Makassar dan bom Mabes Polri itu kan dia belajar otodidak dari internet. Jadi tidak lagi model dulu ya indoktrinasi radikalisme itu lewat pengajian atau lewat ketemu langsung. Sekarang itu cukup lewat orang terpapar radikalisme lewat ini media sosial. Itu fungsi negara sudah. Cuma negara yang bisa menghentikan itu. Karena kan
apalagi generasi milenial ya, waktunya itu kan kebanyakan habis di medsos ya, buka HP. Itu sangat rentan mereka terkooptasi oleh semangat oleh paham-paham radikalisme. Itu memang menjadi pekerjaan kita bersama ya. Kita juga tidak bisa menyerahkan semuanya kepada negara. Negara juga punya kapasitas terbatas. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang kecil, misalnya ya di lingkungan sekitar kita. Kita mengajak orang untuk bersama-sama mengutuk dan mensosialisasikan bahaya dari terorisme dan bahaya radikalisme dan terorisme. Baik, mungkin cukup Pak. Terima kasih atas waktu yang sama-sama diberikan. Mas Rahman. Mungkin cukup itu tadi paparan mengenai penjelasan terkait terorisme dan radikalisme dan penangkalannya, dan juga Pak Idat telah berpesan kepada kaum milenial untuk agar terhindar dari tindakan-tindakan aksi teroris. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.